Oke, balik lagi dengan Empire Predator Aquatic. Hari ini kita akan melanjutkan lagi video tentang filter. Sebelum masuk ke video, saya mau minta maaf dulu nih ke teman-teman kalau udah nunggu-nunggu video-video dari Empire Predator Aquatic, karena kita lagi ada problem dengan video-video sebelumnya. Jadi saya akan lebih berhati-hati untuk menampilkan cuplikan-cuplikan video buat kalian gitu ya, untuk sebagai contoh ke depannya biar kita nggak blunder lagi teman-teman. Tapi sebelum masuk ke video, seperti biasa kalian harus subscribe dulu dan like video ini, serta tonton video-video ke belakang yang bermanfaat. Buat kalian yang menunggu baca komentar, nanti tunggu tanggal mainnya. Pokoknya kita akan kejar tayang sekarang, karena kita sudah dihukum selama 3 bulan ke belakang nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jadi sekali lagi saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya baru upload nih. Oke, kita akan bahas tentang filter nih, nggak habis-habis ya kita kalau pembahasan tentang filter ya, karena filter ini komponen yang sangat penting, komponen yang utama dari sebuah akuarium. Saya berbicara gini, tapi di belakang saya filternya belum bagus. Ini adalah eksperimen saya teman-teman. Kalau ikan pibas itu sebetulnya bisa hidup apa enggak di air yang bisa dibilang sangat kotor ya. Seperti kalian bisa lihat di sini kotor banget. Tapi ini tenang aja, ini adalah eksperimen saya. Sebetulnya sudah beberapa eksperimen yang saya lakukan terhadap ikan pibas untuk kedepannya sebagai pembelajaran pribadi buat saya, dan saya bisa sharing ke teman-teman kalau saya ada kesalahan atau miss yang saya lakukan ketika saya merawat pibas gitu ya untuk kedepannya. So langsung aja kita mulai dari filter ya teman-teman. Ini ada terbagi yang paling dasar dan utama yang sering dipakai oleh teman-teman di rumah barangkali, atau yang sering dipakai oleh emang-emang yang suka di pinggir jalan gitu ya. Filter sisi terpinggir yang seperti yang saya pakai ini, atau filter atas. Saya menggunakan dua-duanya. Jadi ada dua yang sering dipakai oleh pecinta ikan untuk filternya gitu ya. Yang biasanya untuk umumnya lah yang dipakai untuk memfilter akuariumnya gitu ya. Dan ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing teman-teman. Ini unik teman-teman. Jadi kita akan bahas satu-satu, kita akan bedah semuanya. Jadi buat kalian yang belum subscribe sekarang juga, yang belum like sekarang juga. Oke, kita mulai dari keunggulan filter sisi. Unggulan filter sisi, oke. Saya jelaskan dulu filter sisi itu apa. Adalah filter yang menggunakan badan akuarium untuk menjadi filternya gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan benda-benda eksternal atau di luar akuarium untuk filter ya. Jelas sampai sini? Jadi kita menggunakan sebagian badan akuarium untuk menjadi filternya. Jadi filter ini berfungsi sebagai menyaring kotoran. Filter sisi ini keunggulannya dia lebih bisa nyaring kotorannya dengan lebih maksimal teman-teman. Kalau penyedotan dari bawah gitu ya, penyedotan dari bawah ke atas, lalu ke filter sisi utama yang kita sebut itu filter sisi utama, lalu ke pembuangan pertama, lalu menuju ke filter mesin filter, dan kembali lagi ke tank utama. Agak rumit ya saya jelaskan dan saya gambarkan seperti ini ya kira-kira. Nah, karena ini menjadi bagian dari akuarium, jadi filter ini lebih maksimal untuk bisa menyaring kotoran-kotoran kecil yang ada di dasar akuarium yang sering terlewat gitu ya kalau kita menggunakan filter atas. Karena kita penyedotan dari tank utama untuk bisa membersihkan tank utama, kita hanya mengandalkan mesin filter gitu ya kalau di tank atas gitu ya. Itu salah satu kekurangan dari filter akuarium yang menggunakan filter atas. Oke, kita lanjut ya. Keunggulannya yang pertama itu. Yang kedua, bisa lebih mengontrol kebersihan dari dalamnya filter ini gitu ya. Kita akan lebih bisa mengontrol karena kita secara tidak langsung juga bisa melihat gitu ya, filter sisi ini tuh sekotor apa gitu ya. Apa kita harus menggantinya atau kita harus membersihkannya gitu ya. Kita bisa mengontrol hampir tiap hari karena kita sekaligus melihat akuariumnya juga gitu ya. Kita ke filter atas. Atas adalah filter yang menggunakan filter yang eksternal. Kita nggak bisa bilang filter atas aja ya. Banyak sekali
bentuk dan variasi teman-teman. Kalau kita bisa menggambarkan filter eksternal gitu ya, saya sebutnya filter atas aja karena biasanya ditaruh di atas gitu ya, untuk mengandalkan gaya gravitasi dia dari atas ke bawah gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang menggunakan filter atas ini, mereka lebih sering menggunakan filter atas daripada filter sisi. Kalau filter atas, kita bisa bilang bahwa filter atas ini menyaring kotorannya pun mengandalkan gaya gravitasi. Artinya dia tidak akan terlalu maksimal gitu ya untuk filter, untuk menyaring zat-zat yang berbahaya, karena dia ada di dasar akuarium. Beda kalau kita menggunakan filter bawah tadi, kita akan bisa menyisir segala yang ada di dasar akuarium. Makanya orang-orang seperti akuatik yang memang dia mengerti atas zat berbahaya ini, dan dia biasanya menggunakan under gravel teman-teman. Kalau kalian tahu bentuknya seperti ini, cara pemasangannya nanti akan saya bahas di next video. Jadi dia sistemnya itu menyaring kotoran yang ada di bawah gitu loh, tapi menggunakan udara, sama kayak ini, sama kayak benda itu sebetulnya. Kalau mereka yang menggunakan under gravel biasanya menggunakan pasir di akuariumnya gitu ya. Karena salah satu kekurangan dari filter sisi juga, dia itu akan mampet kalau di salurannya ini ada pasir teman-teman. Makanya kalau keunggulannya filter atas, dia kalau ada pasir juga tidak masalah, karena dia tidak akan terlalu bawah gitu ya ngambil airnya gitu ya, pasti akan di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada plus minusnya nih teman-teman. Oh sorry, saya kelewatan satu. Kalau kalian menggunakan filter sisi ya teman-teman, kalau kalian berniat untuk breeding ya, sekali lagi kalau ikan biasanya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar akuarium, terutama yang ada di dasar akuarium biasanya. Untuk kasusnya si Pibas, dia biasanya menggunakan pori-pori pada keramik. Biasanya kalau mau berniat breeding, kita akan menyediakan keramik. Nah, kalau kita menggunakan filter sisi, si telur-telurnya ini akan tersedot, teman-teman. Sebisa-bisa mungkin menggunakan jaring mikro gitu ya, untuk tidak menyedot si telur-telurnya ikan kita gitu ya, teman-teman. Kalau kita kok ini ikan-ikan gue tuh nggak ada yang beranak gitu ya, nggak ada yang bereproduksi, biasanya kan banyak gitu ya. Kalau kalian menggunakan filter sisi, itulah penyebabnya teman-teman sebetulnya. Karena sekali lagi penyedotannya itu dari bawah banget gitu ya, dari dasar akuarium. Jadi apapun yang ada di dasar akuarium dia akan tersedot gitu. Ya itu salah satu kekurangannya gitu ya. Jadi sekali lagi saran saya atau tips dan trik saya, biasanya kalau kalian tergantung settingan akuarium gitu ya. Kalau settingan akuarium kalian ada pasirnya, ya gunakanlah filter atas gitu ya. Kalau nggak ada pasirnya, terus kalian memelihara ikan predator, biasanya akan menggunakan filter sisi untuk menyimpan kotoran teman-teman. Kalau kalian lihat dasar akuarium kita ini bersih, tapi kotorannya banyaknya di sisi gitu, karena memang dia mengendap di sini gitu, di filter sisi gitu ya. Tapi tetap saya menggunakan filter atas gitu ya, double filter jadinya. Pokoknya sebisa-bisa mungkin kalian memaksimalkan yang namanya filter air gitu ya, karena memang itu adalah salah satu media yang sangat penting kalau kalian memelihara ikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada saran dan komentar boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Sebelumnya like dulu, subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam predator.